Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang sehat, kuat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori probabilitas. Teori probabilitas sering digunakan dalam beberapa aspek pekerjaan, kan? Memiliki fungsi. Nah, fungsi ini juga sangat penting, kan? Perlu kita pelajari agar suatu saat bisa berguna. Maka untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan pengertian probabilitas dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai sebuah kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan kementakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mendengar penggunaan kata probabilitas sebagai sebuah peluang. Dengan kata lain bahwa peluang ini mengisyaratkan kepada kita terkait dengan ketidakpastian atau suatu hal yang belum pasti. Ambil contoh, ya kan? Yang pertama, mungkin dalam ujian statistika kita dapat mendapatkan nilai A. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kan? Mungkin nanti atau sore nanti atau besok pagi akan turun hujan. Maka peluang bisa sering disebut sebagai P atau disimbolkan dengan huruf P dan dinyatakan dalam angka yang positif dengan minimum 0 dan maksimum 1. Sedangkan simbol untuk kemungkinan tidak terjadinya biasanya dinyatakan dengan 1 min P. Ini merupakan pengertian dari probabilitas. Sedangkan terkait dengan pengertian peluang, peluang adalah P sama dengan 0, di mana hal itu berarti peristiwa tidak mungkin terjadi atau mustahil. Sebagai contoh, timbulnya matahari di malam hari adalah hal yang mustahil, maka mempunyai peluang sama dengan 0. Kalau P sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi atau tidak mungkin tidak terjadi. Sebagai contoh, peluang darah mengalir dalam tubuh orang yang masih hidup adalah 1. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa-peristiwa yang kita jumpai mempunyai peluang antara 0 dan 1. Atau jarang yang tepat 0. Atau dapat dikatakan tepat itu adalah 1. Dalam mempelajari probabilitas, kita bisa menggunakan 3 macam pendekatan. Hal ini terkait dengan pengertian probabilitas. Pada dasarnya ada 3 pendekatan yang terdiri dari pengertian klasik, pengertian berdasarkan pendekatan empiris, dan secara subjektif. Yang pertama terkait dengan pendekatan klasik, diartikan bahwa probabilitas merupakan peluang terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi. Hal ini akan menentukan berdasarkan hasil analisa terhadap objek-objek yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah mata uang ketika mata uang logam atau sering disebut dengan mata uang koin memiliki 2 sisi permukaan, katakanlah sisi A dan sisi B. Ketika dilempar ke atas sebanyak 1 kali, maka memiliki probabilitas kemungkinan munculnya permukaan A atau permukaan B di atas adalah P A sama dengan setengah atau 0,5 dan PB sama dengan setengah atau 0,5. Nah, di sini berarti apa? Ketika dilempar ke atas 1 kali memiliki peluang 0,5 baik pada sisi A maupun pada sisi B. Contoh berikutnya dalam mempelajari pengertian probabilitas secara klasik, ada contoh lain. Ada sebuah dadu yang memiliki 6 permukaan yang sama. Ketika dilempar 1 kali, maka probabilitas munculnya 1 di permukaan atas adalah P1 sama dengan 1/6. Begitu pula ketika kemungkinan atau probabilitas munculnya permukaan angka 2 yaitu 1/6. Contoh yang ketiga, pada sebuah permainan kartu terdapat 52 kartu. Maka probabilitas akan terpilih 1 kartu berwarna hitam atau PH, H itu adalah hitam, sama dengan 26/52.
atau hasilnya adalah 0,5. Sedangkan kemungkinan muncul angka 1 kartu geng adalah P atau K itu adalah G sama dengan 4/52. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kartu geng itu ada 4, ya kan? Jadi 4/52. Sedangkan tadi yang kemungkinan muncul kartu berwarna hitam, bahwa kartu hitam itu ada sebanyak 26 kartu. Berarti 26/52, hasilnya adalah 0,5. Dalam mempelajari pengertian yang kedua terkait dengan probabilitas, itu adalah probabilitas empiris, di mana probabilitas ini ditentukan berdasarkan observasi, ditentukan berdasarkan pengalaman, atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi apabila dari N buah rentetan peristiwa terdapat T buah peristiwa A. Maka peluang terjadinya peristiwa A didefinisikan sebagai PA sama dengan lim T per N, di mana N tidak terhingga. Nah, sebagai contoh, yang pertama, T per N berdasarkan pengalaman puluhan tahun lamanya di bidang kedokteran, dari 100 orang yang terkena penyakit kanker paru-paru, 99 orang meninggal. Pada suatu saat, Tuan A terkena penyakit kanker. Nah, pertanyaannya, berapa peluang dia akan meninggal karena penyakit tersebut? Jawabannya adalah PA sama dengan 99 dibagi 100 atau 0,99. Artinya apa? Probabilitas kemungkinan bahwa Tuan A terkena penyakit kanker dan meninggal adalah 0,99. Pendekatan yang ketiga dalam mempelajari probabilitas adalah probabilitas subjektif, di mana probabilitas subjektif merupakan probabilitas yang ditentukan berdasarkan perasaan atau kira-kira dari peneliti. Sehingga cara ini sangat dipengaruhi oleh pribadi seseorang sehingga bersifat subjektif. Maka pada dasarnya hasil dari probabilitas subjektif dipengaruhi oleh perasaan atau dipengaruhi oleh taksiran seorang peneliti. Dalam mempelajari hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain, kita bisa melihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada mutuali eksklusif, yaitu sebuah hubungan yang saling meniadakan atau saling asing. Artinya, kalau suatu peristiwa itu terjadi, maka tidak mungkin ada peristiwa lain yang akan terjadi. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah koin. Ada dua permukaan, permukaan A dan permukaan B. Ketika dilempar ke atas dan jatuh ke tanah, kita ketahui yang berada di atas adalah permukaan A. Maka permukaan B akan tidak tampak. Artinya apa? Permukaan A meniadakan permukaan B. Ini adalah hubungan mutuali eksklusif. Yang kedua, ada independen. Hubungan peristiwa-peristiwa dikatakan independen apabila terjadi suatu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, tidak saling mempengaruhi. Sebagai contoh, ada dua buah mata uang yang dilempar, maka munculnya permukaan A pada mata uang yang pertama tidak mempengaruhi mata uang yang kedua. Artinya di sini ketika dua buah mata uang dilempar, maka munculnya permukaan A pada mata uang yang pertama tidak akan mempengaruhi pada mata uang yang kedua. Sehingga permukaan A atau permukaan B pada mata uang yang kedua tidak mempengaruhi. Nah, yang ketiga ada kondisional, merupakan hubungan peristiwa dikatakan kondisional atau bersyarat apabila terjadi suatu peristiwa harus didahului oleh peristiwa yang lain. Kalau peristiwa yang terjadi pertama, maka baru terjadi peristiwa yang kedua. Juga terkait dengan peristiwa yang ketiga. Jadi saling berhubungan atau saling ada yang mendahului. Nah, semisal ada sebuah bola lampu diberi aliran listrik, maka baru bisa menyala ketika listrik dialirkan. Nah, kalau tidak diberi aliran listrik, maka bola tersebut tidak akan menyala.
Yang keempat, ada exhaustif. Nah, di mana peristiwa ini dikatakan exhaustif ketika banyak macam peristiwa yang bisa terjadi itu terbatas jumlahnya. Misal, kalau sebuah dadu dilempar, maka yang bisa tampak di atas hanya salah satu permukaan, atau kedua dan seterusnya sampai ke 6. Tetapi tidak mungkin terjadi permukaan ketujuh atau lebih, sebab permukaan dadu hanya memiliki 6 permukaan. Oke, itu adalah hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain. Rumus dasar dari probabilitas kita bisa melihat berdasarkan peristiwa atau berdasarkan sifatnya. Yang pertama terkait dengan peristiwa yang mutuali, yaitu PA atau B sama dengan PA plus PB. Sebagai contoh, ketika dadu dilempar ke atas, maka probabilitas muncul permukaan keempat di atas yaitu masing-masing 1/6. Sedangkan ketika ditanyakan berapa probabilitas diperoleh berdasarkan permukaan pertama atau ke-6, salah satu muncul di atas. Maka P1 atau permukaan 1 sama dengan 1/6, sedangkan P4 sama dengan 1/6, atau P1 atau 4 sama dengan 1/6 ditambah 1/6, hasilnya 2/6 atau 1/3. Nah, ini merupakan kemungkinan kemunculan permukaan pertama atau ke-6 salah satunya muncul di atas. Yang kedua, peristiwa yang independen, di mana probabilitas terjadi secara bersama-sama. Artinya, PA dan B merupakan PA dikali PB. Probabilitas terjadi salah satu, PA atau B sama dengan PA plus B dikurangi PA dan B. Nah, sebagai contoh, dua buah dadu dilempar secara bersama-sama. Berapakah probabilitasnya? Nah, yang pertama, probabilitas terkait mendapatkan permukaan satu semua dari dua dadu ketika dilempar. Yang kedua, mendapatkan nomor 1 pada dadu pertama atau pada dadu kedua yang tampak di atas. Maka bisa kita hitung sebagai berikut. Jawabannya adalah ketika PA atau dadu pertama 1/6 dan PB dadu kedua juga sama 1/6, ditanyakan berapa kemungkinan dua dadu muncul permukaan nomor 1 semua. Itu PA dan B sama dengan PA kali PB, atau 1/6 dikali 1/6. Hasilnya adalah 1/36. Sedangkan yang peristiwa B, ketika probabilitas salah satu dari dua dadu yang dilempar, kemungkinan muncul nomor 1, yaitu PA atau B sama dengan PA plus B dikurangi PA dan B. Hasilnya 1/6 ditambah 1/6 dikurangi 1/36, karena yang 1/36 adalah PA dan B. Hasilnya 11/36. Nah, ini merupakan peristiwa salah satu dadu muncul permukaan nomor 1 di atas. Yang ketiga, terkait dengan peristiwa yang kondisional, di mana PA dan B merupakan PA kali B per A. Sebagai contoh, probabilitas calon mahasiswa diterima di Fakultas Ekonomi UMS sebesar 0,40. Dan kalau sudah diterima menjadi mahasiswa, memiliki kemungkinan lulus sebagai sarjana sebesar 0,80. Jadi, berapa probabilitas seorang calon itu dapat lulus sebagai sarjana dari Fakultas Ekonomi UMS? Maka bisa kita lihat, jika diterima di FEP UMS merupakan peristiwa A, sedangkan lulus sarjana merupakan peristiwa B. Maka persamaannya adalah PA sama dengan 0,40 dan PB per A sama dengan 0,80. Probabilitasnya bisa kita lihat, yaitu 0,40 dikali 0,80, hasilnya adalah 0,32. Jadi probabilitas kemungkinan
calon mahasiswa itu lulus sebagai sarjana adalah 0,32. Berikutnya kita mempelajari tentang matematikal ekspektasi atau harapan matematik, di mana ketika P1, P2, sampai Pn merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A1, A2, sampai dengan An yang merupakan peristiwa independen. Maka jumlah keseluruhan harapan matematis adalah A sama dengan A1, B1 ditambah dengan A2, P2 ditambah sampai dengan AN plus PN. Di sini, jika seseorang memenangkan undian sebesar X1 bila terjadi A1. Begitu pula ketika memenangkan undian X2 jika terjadi A2. Maka harapan untuk memenangkan undian adalah AX sama dengan X1 P1 ditambah dengan X2 P2. Nah, itu adalah harapan matematik. Sebagai contoh, pada matematikal ekspektasi ada sebuah tabel mortalitas. Diketahui bahwa probabilitas seseorang yang berusia 35 tahun untuk dapat bertahan hidup selama setahun yaitu 0,9092. Sehingga probabilitas mortalitasnya atau meninggal sama dengan 1 min 0,992 sama dengan 0,008. Ketika sebuah perusahaan akan menjual polis asuransi senilai Rp1.000.000 kepada seseorang yang berusia 35 tahun dalam kurun waktu 1 tahun dengan premi sebesar Rp10.000, maka berapa harapan keuntungan secara matematis dari peristiwa asuransi tersebut? Mari kita hitung hasilnya sebagai berikut. Di mana peristiwa meninggal dalam setahun, maka X1 min 1 juta dikurangi 10.000 atau asuransi senilai 1 juta dikurangi premi sebesar 10.000 dengan P1 sebesar 0,008. Sedangkan peristiwa tetap hidup dalam setahun adalah X2 ditambah premi 10.000 dengan P2 sama dengan 0,992. Maka harapan matematisnya adalah min 990.000 dikali 0,008 ditambah dengan 10.000 dikali dengan 0,992, hasilnya adalah 2.000. Itu merupakan hasil dari harapan matematis sebesar 2.000. Berikutnya kita mempelajari permutasi, di mana permutasi merupakan penyusunan objek-objek sejumlah N yang tiap-tiap kali diambil sejumlah R dengan memperhatikan tata susunannya. Untuk rumusnya bisa dilihat di situ, N faktorial terdiri dari 1, 2, 3 sampai peristiwa berikutnya atau urutan N berikutnya, atau N dalam kurung N min 1 dalam kurung N min 2 sampai N yang terakhir. Nah, itu merupakan permutasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita menggunakan contoh soal. Berikut merupakan contoh dari soal permutasi. Ada 3 orang pimpinan desa yang terdiri dari A, B, dan C. Ketiganya hendak dipilih seorang kepala desa dan seorang sekretaris desa. Bagaimanakah alternatif permutasi calon tersebut akan menduduki jabatan kepala desa dan sekretaris desa? Maka N yang merupakan jumlah orang, sedangkan R adalah jabatan yang akan diberikan. Maka bisa kita hitung 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial, hasilnya adalah 6. Atau ada 6 pasangan ya. Ada AB, pasangan AC, pasangan BC, pasangan BA, pasangan CA, dan pasangan CB. Nah, ini merupakan permutasi. Pada sesi kali ini kita sudah mempelajari tentang probabilitas berikut dengan sifatnya,
juga matematikal ekspektasi, dan yang terakhir adalah permutasi. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di hari esok dan berguna sebagai bekal menghadapi masa depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.